Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimakumullah wa 'azama naf'ah bi ulumikum fid dunya amin wa qala Bismillahirrahmanirrahim. Maji'u Quraisyin li Abi Thalibin marratan tsaniyatan. Kedatangan orang Quraisy kepada Sayyidina Abu Thalib yang ketiga kalinya. Bab ini membahas kedatangan orang Quraisy kepada Sayyidina Abu Thalib yang ketiga kalinya. Lamma ra'at Quraisyun anna Abu Thalibin la yuridu an yamtana'a banal akhihi masyau ilaihi bi Umarah bin al-Walid. Lamma ra'at semangsanya melihat Quraisyun, siapa orang Quraisy, anna Abu Thalibin sesungguhnya Sayyidina Abu Thalib la yuridu itu tidak berkeinginan siapa Sayyidina Abu Thalib ayyam tana'ah supaya mencegah siapa Sayyidina Abu Thalib ibna akhihi kepada anak saudaranya Sayyidina Abu Thalib. Masau maka pergi semuanya orang-orang kafir Quraisy ilahi kepada Sayyidina Abu Thalib bi Umarah bin Walid dengan Umarah bin Walid. Saudaraku, setelah sekian lama, sekian kali orang-orang kafir Quraisy datang kepada Sayyidina Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang-orang Quraisy datang kepada Sayyidina Abu Thalib supaya Sayyidina Abu Thalib mencegah dakwahnya Nabi Muhammad dengan apa? Mereka mencaci, menghina Nabi, bahkan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Sayyidina Abu Thalib tetap membela Nabi Muhammad SAW. Terus orang-orang Quraisy gagal menghasut Sayyidina Abu Thalib. Lalu mereka datang kembali kepada Sayyidina Abu Thalib supaya Nabi Muhammad berhenti dalam dakwahnya. Dengan apa? Mereka datang dengan membawa ancaman kepada Sayyidina Abu Thalib agar supaya Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwanya. Terus apa yang terjadi? Tapi Sayyidina Abu Thalib tetap membela dakwanya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mereka gagal yang kedua kalinya datang ke Sayyidina Abu Thalib. Mereka datang lagi ketiga kalinya kepada Sayyidina Abu Thalib dengan membawa Umarah bin Walid sebagai bahan sogokan supaya Sayyidina Abu Thalib bisa menghentikan dakwanya Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah Nabi Muhammad SAW ini sangat menjadi sunnatullah di zaman ini. Apabila kita melihat ulama atau habaib yang istiqomah berjuang dalam dakwah, dihina, dicaci, difitnah, bahkan diancam, bahkan ada ulama yang disogok dan dia tetap istiqomah, inilah dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Thalib didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy ketiga kalinya dengan membawa Umarah bin Walid. Wa qalu lahu khudh hadzal fata waladan nakah wa aslim ilayna bi akhika linaqtulahu. Wa qalu, dan berkata semuanya orang-orang kafir Quraisy lahu kepada Sayyidina Abu Thalib, khudh, ambillah hadzal fata, ini pemuda, waladan nakah, sebagai anak untukmu, wa aslim, dan serahkanlah ilaina kepada kita semua, ibna akhika, anak saudaramu, linaqtulahu, supaya kita semua membunuh anak saudaramu. Nah, mereka berkata kepada Sayyidina Abu Thalib dengan membawa Umar bin Walid supaya Umar bin Walid dijadikan tukaran sebagai gantinya dari Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka menyogok Sayyidina Abu Thalib supaya bisa menukar Nabi Muhammad SAW. Yang mana Umar bin Walid ini biar dijadikan anak pengganti dari Sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad dia ambil untuk dibunuhnya. Apa kata Sayyidina Abu Thalib?
faqala lahum ammuhu bi'sa ma tabluguna atu'tuni ibnakum liurabiyahu wa u'tikum ibni litaktuluhu. Faqala, maka berkata lahum kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, ammuhu, siapa? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'sa, alangkah jeleknya, alangkah hinanya, ma tadlubuna, apa yang kamu minta semuanya, wa tu'tuni, apakah kamu semuanya berikan kepadaku, ibnakum, kepada anak kamu semua, liurabiyakum, supaya saya didik anak kamu yang dalam kurung Umarah bin Walid, wa u'tikum, dan saya berikan kepada kamu ibni, anakku, litaqtulahu, supaya kamu bunuh anakku yang dalam kurung Sayyidina Muhammad. Terus setelah mendapat tawaran dari orang-orang Quraisy supaya Umar bin Walid ini diangkat menjadi anaknya, dan sedangkan Sayyidina Nabi Muhammad diambil orang-orang Quraisy untuk dibunuhnya. Apa jawabannya? Alangkah hinanya, alangkah buruknya permintaanmu, kata Sayyidina Abu Thalib kepada orang-orang Quraisy. Apakah kamu berikan kepadaku anak supaya aku rawat, didik, sedangkan anakku kau ambil sebagai kamu bunuh? Betapa hinanya permintaanmu. Di mana-mana dan siapa saja tidak akan rela, apalagi Sayyidina Abu Thalib sangat membela, sangat sayang kepada Sayyidina Muhammad. Bahkan kecintaan Sayyidina Abu Thalib melebihi semuanya ketimbang kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hanya permintaan penukaran, yang mana penukaran tersebut di Umar suruh didik kepada Sayyidina Abu Thalib, sedangkan Nabi Muhammad mereka ambil untuk dibunuh. Ini penghinaan yang sangat fatal. Waraja'u khaibina wa rasuluh lam yazal mustamirran fi nasril islami wa ammuhu yadfa'u anhu. Faraja'u, maka kembali semuanya orang-orang kafir Quraisy khaibina, dengan tangan hampa, dengan sia-sia, wa rasuluh, dan Rasulullah lam yazal, itu sama sekali tidak tergelencir, mustamirron, yang terus menerus, fi nasril Islam, di dalam menyiarkan agama Islam, wa ammuhu, dan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadfa'u, itu sangat membela siapa? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang-orang kafir Quraisy dapat mendengar pernyataan dari Sayyidina Abu Thalib, mereka hampa, mereka sia-sia, sogokan mereka sia-sia, mereka hampa. Sedangkan Rasulullah tidak pernah sedikit pun ragu, tidak pernah sedikit pun berhenti dalam dakwanya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensiarkan agama Islam, dan pamannya Sayyidina Abu Thalib juga tidak gentar membela terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku, dan saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan apabila ada tutur kata dan bahasa yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya dan keterbatasan dalam mengucap bahasa Indonesia. Al-insan makhlul khata' wa nisyan. Dan apabila ada perkataan yang berkenan di hati saudara, hadza min fadli rabbi, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.